Pernahkah kalian merasa ada satu malam dalam setahun yang auranya berbeda, penuh misteri dan seolah menyimpan rahasia alam semesta? Di Jawa, malam ini punya dua nama, tapi satu getaran magis yang sama. Malam satu Suro dan malam satu Muharram. Apa sebenarnya yang terjadi ketika kalender Hijriah bertemu dengan kepercayaan Jawa kuno dalam titik waktu yang sakral ini? Halo bro, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan membongkar sebuah fenomena unik yang telah mengakar kuat di masyarakat khususnya di Jawa, yaitu persamaan antara malam satu Suro dan malam satu Muharram. Sebuah malam yang kerap diselimuti mitos, ritual, dan kekhusyuan yang mendalam bagi sebagian besar dari kita khususnya umat muslim. Satu Muharram adalah penanda tahun baru Hijriah. Sebuah momen untuk introspeksi dan memulai lembaran baru dalam kalender Islam. Namun di tanah Jawa, khususnya di kalangan masyarakat yang masih memegang teguh tradisi luhur, ada hal lain yang tak kalah sakralnya, yaitu malam satu Suro. Apakah keduanya sama dan mengapa tradisi Jawa memberikan makna begitu istimewa dalam hal ini? Mari kita bahas lebih dalam. Pertama-tama, mari kita luruskan dulu keduanya. Secara kalender, satu Muharram adalah hari pertama dalam kalender Hijriah atau kalender Islam. Ini adalah sistem penanggalan yang didasarkan pada peredaran bulan dimulai sejak peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Peristiwa ini menjadi titik balik penting dalam sejarah Islam, di mana Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya berpindah untuk mencari kebebasan beragama dan membangun komunitas Muslim yang lebih kuat. Meskipun hijrah terjadi di bulan Rabiul Awal, Muharram dipilih sebagai awal tahun karena diyakini sebagai awal mula niat hijrah dan bulan yang mulia. Dan apa alasan awal tahun Hijriah? Jadi ide penetapan kalender Islam muncul pada masa Khalifah Umar bin Khattab sekitar tahun 17 Hijriah. Ya, 638 Masehi saat itu. Gubernur Abu Musa al-Asy'ari kesulitan mengarsip surat karena tidak ada penanggalan tahun. Setelah bermusyawarah dengan para sahabat, diputuskan untuk menjadikan peristiwa hijrah sebagai patokan awal tahun dan bulan Muharram sebagai bulan pertama. Selain itu, ada beberapa peristiwa penting lain yang juga terjadi di bulan Muharram pada zaman nabi-nabi terdahulu, seperti selamatnya Nabi Nuh dari air bah, Nabi Ibrahim selamat dari siksa api Raja Namrud, Nabi Yusuf alaihissalam dibebaskan dari penjara, Nabi Yakub alaihissalam bisa melihat kembali, Nabi Ayub alaihissalam disembuhkan dari penyakitnya, Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya selamat dari kejaran Fir'aun, dan turunnya kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Lalu, apa itu satu Suro? Dalam konteks Jawa, satu Suro adalah hari pertama dalam kalender Jawa. Nah, disinilah letak persamaan yang menarik. Kalender Jawa yang diciptakan oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo pada tahun 1633 Masehi adalah hasil akulturasi cerdas antara kalender Islam dengan penanggalan Saka, yaitu Hindu dan Buddha, yang sudah ada sebelumnya. Sultan Agung menyadari pentingnya menyatukan berbagai elemen masyarakat di bawah satu sistem penanggalan yang seragam, sekaligus memudahkan umat Islam dalam menentukan hari-hari besar keagamaan. Nah, kalau kalian tanya kenapa mengadopsi dari Islam, Hindu, dan Buddha, kalian bisa nonton video aku yang sebelumnya. Dengan demikian, secara astronomis dan perhitungan, satu Suro selalu bertepatan dengan satu Muharram. Inilah akar mengapa dua nama ini merujuk pada satu waktu yang sama, namun dengan lapisan makna dan tradisi yang berbeda, yang semuanya melebur menjadi satu dalam budaya. Meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda, malam satu Suro dan satu Muharram di Jawa memiliki banyak sekali persamaan dalam praktik dan interpretasi masyarakat. Baik satu Muharram maupun satu Suro sama-sama dianggap sebagai malam yang sakral dan penuh dengan energi spiritual yang kuat. Masyarakat Jawa cenderung menghabiskan malam ini dengan khidmat dan sunyi, menghindari hura-hura atau kegiatan yang dianggap tidak pantas. Ada semacam kesepakatan tak tertulis bahwa malam ini adalah waktu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan atau kekuatan alam. Secara Islam, satu Muharram adalah tahun baru. Momen ini untuk muhasabah atau introspeksi diri, mengevaluasi amal perbuatan setahun ke belakang, dan merencanakan perbaikan di masa depan. Demikian pula dalam tradisi Jawa, malam satu Suro adalah waktu untuk tirakat, melakukan meditasi, puasa, atau ritual lainnya untuk membersihkan diri dari hal-hal negatif dan menyambut tahun baru dengan jiwa yang lebih bersih.
Ritual pembersihan dan penyucian, salah satu praktik paling menonjol adalah ritual pembersihan atau pensucian. Pertama, jamasan pusaka. Di keraton-keraton Jawa atau di kalangan masyarakat yang masih memiliki benda pusaka, malam 1 Suro adalah waktu yang tepat untuk melakukan jamasan pusaka, mencuci keris, tombak, atau benda-benda petuah lainnya. Prosesi ini bukan sekedar membersihkan fisik, tapi juga diyakini membersihkan energi negatif yang melekat pada pusaka tersebut. Air yang digunakan pun seringkali berasal dari sumber-sumber yang disakralkan. Jadi bukan air keran yang biasa, terus diguyur atau disemprot nih. Tapi ada cara halusnya. Yang kedua, laku tirakat. Banyak orang yang melakukan tirakat macam laku tirakat seperti berpuasa putih, hanya makan nasi putih dan air putih. Tidak tidur semalaman atau begadang. Pergi ke tempat-tempat keramat seperti puncak gunung, gua, atau makam leluhur untuk berdoa dan mencari keberkahan dalam hidup. Ini adalah upaya untuk menyucikan jiwa dan memohon perlindungan serta kelancaran di tahun yang baru. Yang ketiga, bersih-bersih desa atau sedekah bumi. Di beberapa daerah, tradisi bersih desa atau sedekah bumi juga kerap dilakukan di sekitar momen ini sebagai bentuk syukur atas hasil panen dan memohon keselamatan bagi seluruh warganya. Larangan dan pantangan. Malam 1 Suro seringkali diikuti dengan berbagai larangan atau pantangan yang diyakini masyarakat Jawa. Contohnya, larangan untuk keluar rumah jika tidak ada keperluan mendesak, larangan mengadakan pesta atau hajatan besar seperti pernikahan, serta larangan melakukan perjalanan jauh. Pantangan ini diyakini untuk menghindari kesialan atau hal-hal buruk yang bisa terjadi di malam yang dianggap penuh energi. Tapi karena kita hidup di zaman modern, sepertinya sudah mulai banyak yang meninggalkan pantangan ini. Tak lain tak bukan, alasannya merujuk pada kepercayaan yang dianggap sebagai mitos. Kedua malam ini juga diselimuti nuansa mistis dan gaib yang kuat. Masyarakat Jawa percaya bahwa malam 1 Suro alam gaib menjadi lebih terbuka dan aktivitas makhluk halus lebih intens. Oleh karena itu, diperlakukan kehati-hatian ekstra dan upaya untuk menjaga diri dari gangguan-gangguan tak kasat mata. Maka karena itu muncul film Malam 1 Suro karena merujuk pada kepercayaan Jawa ini yang menganggap sebagai malam yang angker mungkin. Pada intinya, baik 1 Muharram maupun 1 Suro adalah simbolisasi dari perubahan, awal yang baru, dan kesempatan untuk perbaikan. Ini adalah momen untuk meninggalkan yang lama dan menyongsong yang baru dengan harapan dan juga doa. Mari kita lihat beberapa contoh nyata bagaimana tradisi ini dijalankan. 1. Kirap pusaka di Solo dan Yogyakarta. Di Keraton Solo dan Yogyakarta, malam 1 Suro diperingati dengan tradisi kirap pusaka. Ribuan orang berduyun-duyun menyaksikan arak-arakan pusaka keraton yang didorongkan dari tempat penyimpanannya. Kadang dipimpin oleh hewan kerbau bule keramat yang diyakini membawa keberkahan. Ini adalah wujud dari penghormatan terhadap leluhur dan simbol kekuatan spiritual. Di Gunung Kawi, Malang, malam 1 Suro menjadi puncak ritual bagi sebagian masyarakat yang mencari berkah kekayaan. Mereka melakukan tirakat, bermeditasi, dan berdoa di makam Eyang Jugo dan Eyang Sujono yang dipercaya sebagai leluhur pemberi rezeki. Masyarakat di pesisir selatan Jawa sering melakukan ritual sedekah laut atau larung sajen pada malam 1 Suro sebagai bentuk rasa syukur kepada Ratu Pantai Selatan, Nyi Roro Kidul, dan memohon keselamatan bagi para nelayan. Jadi, apa kesimpulan dari semua ini? Malam 1 Suro dan 1 Muharram adalah dua sisi dari satu hal yang sama. Dalam konteks Jawa, mereka adalah perwujudan dari kearifan lokal yang mengadopsi ajaran agama ke dalam bingkai budaya yang sudah ada. Ini bukan hanya tentang soal percaya pada mitos, tapi lebih kepada penghormatan terhadap siklus alam, tradisi leluhur, dan upaya membersihkan diri secara lahir dan batin. Bagi sebagian besar masyarakat Jawa, malam 1 Suro adalah jembatan spiritual yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Sembari tetap menjaga identitas keislaman mereka, harmonisasi antara ajaran agama dan budaya inilah yang membentuk kekayaan tak ternilai dari Islam Nusantara. Menurut pandangan saya, fenomena malam 1 Suro dan 1 Muharram di Jawa adalah contoh luar biasa dari akulturasi budaya yang dinamis dan juga hidup.
Alih-alih melihatnya sebagai pertentangan, kita bisa melihatnya sebagai bukti bahwa agama dapat meresap dan menyatu dengan identitas yang unik dan juga kuat. Makanya tak heran kalau negara ini punya banyak sekali budaya yang beragam. Penting bagi kita untuk memahami narasi di baliknya, bukan sekedar hanya menghakimi. Tradisi ini mencerminkan cara masyarakat Jawa menginterpretasikan spiritualitas dan mencari makna dalam hidup mereka. Ini adalah warisan yang patut kita lestarikan, bukan sebagai bentuk syirik atau khurafat semata, melainkan sebagai bagian dari kekayaan budaya yang membentuk identitas suatu bangsa. Bagaimana pendapat kalian tentang malam 1 Syuro dan 1 Muharram ini? Apakah di daerah kalian ada tradisi serupa? Bagikan pandangan dan pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten menarik selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.